Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sistem pernapasan pada hewan. Sekarang kita akan mempelajari sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas dengan menghirup oksigen dari lingkungan dan menghembuskan karbon dioksida ke lingkungan. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Organ pernapasan yang pertama itu ada hidung. Hidung itu terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung itu berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Sedangkan selaput lendir itu berfungsi mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Lalu selanjutnya yang kedua ada tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Tenggorokan terdiri dari faring, laring, trakea, dan bronkus. Yang pertama ada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang kedua ada laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang ketiga ada trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu dan bakteri yang masuk. Dan yang terakhir ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Di dalam rongga dada, bronkus akan bercabang menjadi bronkiolus. Dan bronkiolus akan bercabang-cabang lagi menjadi lebih kecil yang berbentuk seperti kantong yang disebut alveolus. Alveolus merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan manusia terdiri dari inspirasi atau proses menghirup udara dan ekspirasi atau proses menghembuskan udara. Udara akan masuk melalui hidung, melewati faring, laring, trakea, dan diteruskan ke bronkus. Dari bronkus, udara akan masuk ke paru-paru melalui bronkiolus. Udara akan berakhir sampai di alveolus. Di dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan diserap oleh pembuluh darah, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan saat menghembuskan nafas. Nah, gimana? Kalian sudah paham kan anak-anak bagaimana proses pernafasan pada manusia? Nah, sekarang ibu punya tugas nih untuk kalian. Kalian membuat 5 pertanyaan terkait dengan sistem pernapasan pada manusia dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebelum mengerjakannya, kalian tahu nggak sih apa itu kata tanya? Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya itu terdiri dari apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, untuk mempermudah dan mengingat kita apa saja itu kata tanya, kita bisa menyingkatnya dengan adik Simba. Adik Simba merupakan singkatan yang dimana A-nya itu apa, D-nya itu di mana, K-nya itu kapan, C-nya itu siapa, M-nya itu mengapa, B-nya itu bagaimana.